Hey, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel Chenny Study Hub. Dan sebelumnya kenalin nama aku Chenny. Dan di video kali ini aku akan mengevaluasi soal tryout ke-14 ya. Ini seharusnya ke-14 Pahamify pada tahun 2025. Nah, terima kasih buat Kak Shopal karena telah memprovide PDF ini. Buat teman-teman yang mau belajar dengan PDF ini, nanti juga akan aku sertakan di description box video ini. Dan kalian bisa langsung aja klik link G Drive-nya di sana. Oke, buat teman-teman yang mau nonton video part 1 part 2-nya udah aku upload dan ini merupakan video part ketiga dari subtas literasi bahasa Indonesia. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal nomor 21 sampai 25. Dari sini kita disuguhkan dengan suatu bacaan ya. Kita benar-benar harus literasi kali ini karena di sini akan membahas terkait something related to science, but specifically itu fisika ya. Kita membahas terkait cahaya. Oke, sekarang kita lihat ke soal yang pertama, soal nomor 21. Berdasarkan teks, yang dimaksud dualisme gelombang partikel adalah, ya ditanya di sini terkait dualisme. Jadi kita harus scanning mana yang kira-kira membahas tentang ada kata dualismenya. Kalau misalnya yang paragraf pertama, apakah ada tentang dualisme? Enggak ya, di sini masih membicarakan terkait definisi dari cahaya dan juga apa hubungannya dengan mata manusia. Nah, yang paragraf 2, coba perhatikan, apakah ada kata dualisme? Ada ya, di bagian sini. Dualisme gelombang partikel. Nah, di pertanyaannya itu dibilang, apa sih yang dimaksud dengan dualisme gelombang partikel? Ya udah, kita tinggal cek aja pernyataan sebelumnya. Kedua definisi tersebut adalah dari kalimat pertama deh. Pada bidang fisika, cahaya didefinisikan sebagai gelombang elektromagnetik yang kasat mata. Selain itu, cahaya pada dasarnya adalah suatu partikel padat suatu paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut adalah sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Jadi maksud dari dualisme gelombang partikel ini adalah sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan. Makanya dia disebut dualisme karena dia bersamaan gitu, ya. Sehingga kita cocokkan aja jawabannya. Yang ada kata sifat itu hanya opsi yang B. Sifat cahaya sebagai gelombang dan juga partikel, ya. Makanya dia disebut dualisme. Ada dua. Yang pertama, dia sebagai gelombang, yang kedua, dia sebagai partikel. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Manakah pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan teks di atas? Nah, yang tidak sesuai. Kalau misalnya kita yang A, cahaya dipersepsikan oleh indera penglihatan sebagai warna. Kita cek, ya, kita cek. Apakah dia dipersepsikan sebagai warna? Spektrum elektromagnetik dalam panjang gelombang ini disebut cahaya tampak atau biasa disebut dengan cahaya saja. Mata normal manusia menangkap, oke, di sini masih dia membicarakan terkait cahaya ya. Nah, di sini kita masih belum mendapatkan terkait warna-warna. Ya, yang ini kita baru lihat nih, paket cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Nah, berarti untuk pernyataan yang pertama, opsi A, dia udah benar. Karena paket cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Dia ada ya pada teks. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua, ditanyakan, cahaya dapat dipantulkan, diteruskan, atau diserap. Apakah ini terdapat pada teks? Kita baca. Dari paragraf ketiga kayaknya sih ini ada ya seharusnya. Nah, spektrum elektromagnetik dapat ditangkap oleh kasat mata, dipantulkan oleh suatu benda, sedangkan spektrum lain diteruskan atau diserap. Jadi maksudnya ini spektrum elektromagnetiknya itu adalah spektrum yang dimiliki oleh si cahaya ini. Dan dia itu bisa ditangkap pertama, dipantulkan, dan diteruskan. Nah, karena dia ada pada teks berarti untuk opsi yang B, dia juga salah. Kita lanjut ke opsi yang C, apakah dia terdapat pada bacaan cahaya dengan panjang gelombang 800 tampak oleh mata manusia. Jadi kita di sini terkait panjang gelombang yang tampak bagi mata manusia. Ya udah di sini kita lihat spektrum elektromagnetik dalam tentang gelombang ini disebut cahaya tampak atau biasa disebut cahaya saja.
Mata normal manusia dapat menangkap gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer. Meskipun beberapa orang menerima panjang gelombang 380 sampai 780. Nah, apakah dia di sini bisa melihat lebih dari 780? Enggak ya, karena ini cahaya tampak mata normal manusia biasa. Sehingga dia tentu berlawanan dengan jawaban gitu, ya. Karena ini tampak oleh mata manusia. Nah, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke 23. Untuk soal nomor 23 ini ditanyakan, berdasarkan teks tersebut, orang dapat melihat jeruk berwarna oranye karena kita di sini cari pernyataan yang ada ngomongin tentang jeruk, ya. Nah, di sini ada sini. Cahaya warna oranye yang dipantulkan jeruk kemudian ditangkap oleh mata, lalu mata melihat jeruk yang berwarna oranye. Jadi, cahaya warna oranyenya ini dia dipantulkan sama jeruk, lalu dia ditangkap oleh mata kita. Makanya mata kita itu melihat jeruk ini warnanya itu adalah oranye. Karena pertama dia dipantulkan oleh objeknya yakni jeruk lalu ditangkap oleh indera penglihatan kita. Ya, kita tinggal cocokkan aja yang mana yang sama jawabannya. Kalau yang A dia kurang tepat ya. Kalau yang B, spektrum warna oranye diserap jeruk kemudian diteruskan ke mata. Ini kebalik ya. Nah, berarti jawabannya itu mata menangkap spektrum warna oranye yang dipantulkan jeruk. Yang C, ya, menangkap spektrum warna oranye yang dipantulkan oleh jeruk. Kita lanjut soal nomor 24. Panjang gelombang cahaya. Oke, kita di sini ngomongin panjang gelombang cahaya tampak berada pada rentang. Nah, tadi udah sempat disinggung panjang gelombang cahaya tampak. Ini warna ini kali ya. Apa ya? Warna apa guys? Deng. Panjang gelombang cahaya tampak. Nah, mata normal manusia dapat menangkap gelombang elektromagnetik. Ini masih ngomongin cahaya tampak di 400 sampai 700 nanometer. Meskipun pada beberapa orang menerima panjang gelombang 300 sampai 780 nanometer. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya. Berarti kan yang tampak pada mata manusia itu 380 sampai 780. Oke, semoga dapat dipahami. Yang soal nomor 25, nah ini baru perlu sedikit aja sih analisis. Berdasarkan sifat cahaya yang tercantum dalam teks, jika dilihat di tepi, kolam yang dalam terlihat dangkal karena kita di sini membicarakan terkait sifat dari cahaya. Kita sekarang lihat mana yang ngomongin tentang sifat cahaya. Ini dia masih ya, coba lihat paragraf kedua. Spektrum sebagai contoh orang yang mengetahui, nah ini masih warna jeruk ya. Yang dua, nah ini baru dia udah sifat cahaya. Yang pertama, cahaya memiliki sifat merambat lurus dan dapat dipiaskan atau dibelokkan. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Medium perantara harus memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya dapat merambat lurus. Nah, sebagian besar cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus. Perambatan cahaya ke bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Sementara itu, cahaya dapat dibiaskan apabila bergerak melalui medium yang berbeda, seperti udara, kemudian melewati air. Nah, di sini berarti sifat yang dipunyai oleh cahaya adalah dia dapat dibiaskan karena bergerak melalui medium yang berbeda. Misalnya, dari udara, kemudian melewati air. Nah, berarti ini kan dia ada hubungannya ya dengan kolam karena dia ada kata airnya ini, ya. Sehingga kita tinggal lihat aja nih. Nah, selain itu ada informasi terkait pembiasan ya. Pembiasan kalau misalnya sedotan yang terlihat bengkok dan lebih besar jika disimpan dalam air. Berarti untuk soal nomor 25, cahayanya itu dia mengalami sebuah pembiasan. Oke. Nah, jadi sekian dulu untuk pembahasan part 3 soal syarat pahami FAI ke-14 tahun 2025. Semoga dapat dipahami and see you on the next study session with me, Jenny, in Chinese Study Hub.